Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-375. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, orang yang tinggi besar itu memandangi Kiai Gringsing dengan sorot mata yang aneh. Terbayang di balik tatapan matanya itu sesuatu yang ditahankannya, kemarahan dan kedengkian yang tiada taranya. Orang-orang yang ada di dalam barak itu pun kemudian melepaskan 3 orang ayah beranak itu dengan tatapan mata yang dibayangi oleh berbagai macam pertanyaan. Mereka sama sekali tidak dapat mengerti jalan pikiran orang tua itu. Menurut mereka, ketiganya seakan-akan sengaja membunuh dirinya di dalam gubuk yang telah dipilihnya. Meskipun demikian, masih juga terngiang di telinga orang-orang itu nama-nama Kiai Damar dan Kiai Dandang Wesi. Apakah benar orang tua dan kedua anak-anaknya itu akan mendapat perlindungan dari mereka? Sepeninggal Kiai Gringsing, orang yang tinggi kekar itu bergumam seolah-olah kepada diri sendiri. Kenapa mereka dibiarkan pergi? Tanpa berpaling, orang yang kekurus-kurusan menyahut. Mereka akan menyesal apabila mereka sempat menyadari tindakan mereka. Orang yang tinggi itu hanya dapat menarik nafas, kemudian sambil bersungut-sungut melangkah pergi ke serambi. Beberapa orang telah duduk-duduk di tempat masing-masing karena tidak ada yang akan mereka kerjakan selain merenungi jalan hidup yang sampai saat ini mereka tempuh. Seseorang mengerutkan keningnya ketika orang yang tinggi besar itu duduk di sampingnya sambil berdesah. Ada juga orang gila di tempat ini. Orang yang duduk di sampingnya tidak menyahut. Memang kita semua adalah orang gila, desis orang yang tinggi kekar itu kemudian. Tidak seorang pun yang menyahut. Orang yang duduk di sebelah menyebelah pun hanya berpaling memandanginya dengan dahi yang berkerut-merut, tetapi tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Dan orang yang tinggi kekar itu berkata selanjutnya, apakah sebenarnya yang telah menarik kita ke neraka ini? Masih tidak ada seorang pun yang menjawab. Ini adalah kegilaan yang sebenarnya, melampaui kegilaan ketiga ayah beranak itu. Orang itu berhenti sejenak, tetapi agaknya ia memang tidak ingin mendapat jawaban dari siapapun juga. Karena itu ia berbicara terus. Kita sama sekali tidak berpengharapan apapun di sini. Sebentar lagi hantu-hantu di alas Mentau pasti akan mengerahkan semua pasukannya untuk mengusir kita. Dan kita akan kehilangan segala-galanya. Waktu, kesempatan, dan tanah garapan. Daerah-daerah yang sudah dibuka itu akan segera menjadi hutan kembali. Jauh lebih lebat dari yang sekarang. Orang yang tinggi kekar itu menarik nafas dalam-dalam,
Kemudian tanpa menghiraukan orang-orang lain, ia pun segera berbaring menelentang. Orang-orang yang lain pun kemudian tidak menghiraukannya lagi. Namun kata-kata yang dilontarkan oleh orang yang tinggi itu masih saja terngiang di hampir setiap telinga yang mendengarnya. Kita sama sekali tidak berpengharapan apapun di sini. Kita tidak berpengharapan apapun. Hati mereka pun bahkan menyahut pula, dan sebuah pertanyaan telah timbul di dalam dada mereka. Kenapa kita sampai saat ini masih di sini? Pertanyaan itu tidak dapat ditemukan jawaban. Sekilas terbayang pula harapan-harapan yang membubung setinggi langit. Selagi mereka mulai membuka hutan ini, kelak Mataram akan menjadi sebuah negeri yang besar dan mereka akan mendapatkan kesempatan untuk hidup tentram di dalamnya. Tetapi gambaran sebuah negeri yang besar itu justru semakin lama menjadi semakin pudar. Hati mereka pun menjadi semakin kuncup. Selama ini kita tidak pernah berpikir bahwa di Mentauk kita akan berhadapan dengan hantu-hantu. Sementara itu, Kiai Gringsing dan kedua muridnya telah sampai ke sebuah gubuk yang kosong yang telah mereka pilih menjadi tempat tinggal mereka. Dari para petugas mereka mendapatkan sebuah telupak yang telah terisi minyak kelapa untuk menerangi gubuk itu. Kita tidak sempat membersihkan tempat ini, desis Swandaru. Biarlah, sahut gurunya. Besok, pagi-pagi sebelum kita berangkat, kita mengambil waktu sejenak untuk membersihkannya. Sayang sekali, gubuk ini adalah gubuk yang kuat. Swandaru pun kemudian menyalakan telubak minyak kelapa dan meletakkannya di atas pelanggerangan bambu yang memang sudah ada di dalam gubuk itu. Sinar yang kekuning-kuningan memancar ke seluruh ruangan. Sarang laba-laba yang kehitam-hitaman tersangkut di setiap sudut. Swandaru terkejut ketika tiba-tiba saja seekor tikus tanah yang besar berlari melintasi lantai di ruang dalam. Hei, tikus yang cukup besar. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Di mana kita tidur nanti, Guru? Bertanya Swandaru pula. Kiai Gringsing tidak segera menyahut. Ketika ia berpaling ke arah Agung Sedayu, dilihatnya Agung Sedayu sedang memperhatikan lantai tanah yang kotor dan lembab itu. Kita tidak dapat tidur di lantai, desis Agung Sedayu. Kenapa? Bertanya gurunya. Serangga berkeliaran di sana-sini, mungkin juga binatang-binatang melata yang lain. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, kita tidak akan tidur malam ini. Swandaru membelalakkan matanya. Seorang perantau harus dapat mencegah kantuk tidak hanya semalam suntuk. Berkata gurunya pula. Swandaru tidak menyahut, tetapi ia menarik nafas dalam-dalam sambil menggaruk tengkuknya. Aku mendapat firasat bahwa sesuatu akan terjadi, besar atau kecil. Berkata gurunya pula. Hantu-hantu, desis Swandaru. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya, namun kemudian ia pun tersenyum. Katanya, kita akan duduk untuk semalam suntuk. Nanti lampu minyak itu akan kita sisihkan di balik dinding itu. Agung Sedayu dan Swandaru saling berpandangan sejenak.
Namun kemudian mereka pun mengangguk-anggukkan kepala mereka. Dipandanginya sebuah amben bambu kecil yang sudah hampir roboh, yang tidak mungkin sama sekali dipakai untuk berbaring, apalagi 3 orang. Untuk Suandaru sendiri pun sudah terlampau kecil. Tetapi amben bambu itu masih cukup untuk tempat duduk mereka bertiga. Di atas amben itulah mereka kemudian duduk sambil merenungi suasana, sementara malam di luar menjadi semakin kelam. Sejenak kemudian Kiai Gringsing pun berkata, "Pindahkan lampu itu, supaya tidak seorang pun yang dapat melihat kita duduk di sini dari luar." "Siapakah kira-kira yang akan mengintip kita, Guru?" bertanya Agung Sedayu. "Hantu-hantu itu?" Kiai Gringsing menggeleng, tetapi ia hanya menjawab, "Itu hanya suatu dugaan. Mudah-mudahan tidak ada." Suandaru pun kemudian memindahkan lampu minyak tanah itu ke balik dinding penyekat ruangan yang sempit itu, sehingga mereka pun kemudian berada di dalam bayangan yang kegelap-gelapan. Seperti yang dikatakan oleh Kiai Gringsing, ketiganya sama sekali tidak dapat membaringkan dirinya. Mereka harus tetap duduk, betapapun kantuk telah menjalari mata mereka. Sekali-sekali Suandaru terlena sehingga kepalanya terangguk-angguk, namun kemudian digosok-gosoknya matanya sambil menggelengkan kepalanya. Sampai tengah malam, mereka tidak menjumpai sesuatu yang aneh di dalam gubuk itu. Tidak ada tanda-tanda bahwa akan terjadi sesuatu seperti yang dikatakan oleh Kiai Gringsing. Sehingga dengan demikian, Agung Sedayu dan Suandaru pun kemudian bersandar dinding sambil memejamkan mata mereka, meskipun mereka tidak juga berani tidur. Hanya Kiai Gringsing sajalah yang masih tetap duduk bersila di atas amben itu. Tangannya bersilang di dada, sedang kepalanya tertunduk meskipun matanya tetap terbuka. Tiba-tiba orang tua itu mengerutkan keningnya, perlahan-lahan diangkatnya kepalanya, seakan-akan ia mendengar sesuatu. Ketika Agung Sedayu dan Suandaru melihatnya, mereka pun mencoba untuk mendengar. Namun ketika Suandaru akan membuka mulutnya untuk menanyakan sesuatu, Kiai Gringsing memberi isyarat kepadanya agar ia tetap berdiam diri di tempatnya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya kedua anak-anak muda itu pun mendengarnya. Desir yang lembut di sudut rumah itu. Dada mereka menjadi berdebar-debar karenanya. Apakah mereka pada malam ini harus berhadapan dengan hantu-hantu? Sejenak mereka bertiga menahan nafas. Bahkan Kiai Gringsing sendiri tidak tahu apakah yang akan dihadapinya malam ini. Tetapi ia yakin bahwa ia akan berhadapan dengan bahaya yang sebenarnya, lambat atau cepat. Dalam pada itu, suara gemerisik di sudut rumah itu menjadi semakin jelas. Bahkan kemudian mereka mendengar seakan-akan dinding bambu yang sudah sangat lemah itu berpatahan. Ketika orang yang berada di dalam gubuk itu menjadi tegang, apalagi Agung Sedayu dan Suandaru. Tanpa mereka sadari, tangan-tangan mereka telah meraba lambung. Ketika tersentuh tangkai cambuk mereka yang melingkar di bawah baju, hati mereka menjadi agak tenang. Di dalam keadaan yang memaksa, maka senjata-senjata itulah
yang akan dapat membantu mereka mengatasi kesulitan. Namun sejenak kemudian, suara itu pun seolah-olah lenyap begitu saja. Mereka tidak mendengar lagi bambu berpatahan, tetapi telinga mereka yang tajam itu masih dapat mendengar desah nafas yang tertahan-tahan. Karena itu, mereka yang ada di dalam gubuk itu masih tetap duduk di tempatnya tanpa bergerak sama sekali. Bahkan nafas mereka pun seolah-olah tidak lagi dapat didengar oleh orang lain. "Mereka telah berhasil membuka sudut gubuk ini," berkata Swandaru di dalam hatinya. "Kini mereka sedang meyakinkan diri mereka, apakah mereka akan dapat masuk dengan aman atau tidak." Sedang Agung Sedayu berpikir di dalam hatinya, "Pasti bukan hantu. Hantu tidak memerlukan lubang apapun karena tubuhnya yang lembut. Menurut kata orang, hantu tidak mengenal lagi batas, sehingga batas itu tidak berlaku bagi mereka. Kalau ada yang memasuki gubuk ini dengan memecah sudut itu, pasti bukan apa yang selalu diributkan orang dengan nama hantu." Namun dalam pada itu, mereka masih tetap dicekam oleh ketegangan. Semakin lama semakin tegang, sehingga dada kedua anak-anak muda itu seolah-olah akan meledak karenanya. Mereka masih harus tetap berada di tempat mereka sambil menunggu apa yang akan terjadi kemudian. Tetapi sejenak mereka saling berpandangan ketika mereka mendengar desir langkah kaki. Tidak semakin dekat memasuki gubuk itu, tetapi justru menjadi semakin jauh. Apakah artinya ini? Pertanyaan itu melonjak tidak saja di dalam dada Agung Sedayu dan Swandaru, tetapi juga di hati Kiai Gringsing. Mereka tidak segera dapat mengerti kenapa mereka yang bersusah payah merusak sudut gubuk itu tidak berbuat sesuatu. Apakah mereka menyadari bahwa kami masih belum tidur? Bertanya Kiai Gringsing pula di dalam hatinya. Meskipun demikian, ketiganya masih tetap berdiam diri dengan tegangnya di tempat masing-masing. Mereka masih menunggu apa yang kira-kira akan terjadi selanjutnya. Apakah mereka yang merusak sudut gubuk itu benar-benar telah pergi seluruhnya? Menilik suara nafas mereka yang kini sudah tidak terdengar sama sekali, maka mereka pasti telah meninggalkan gubuk ini. Namun dalam pada itu, mereka telah dikejutkan oleh suara yang lain. Suara desis berkepanjangan di sudut gubuk itu semakin lama semakin keras. Sejenak ketiganya hanya dapat saling berpandangan. Suara itu adalah suara yang belum mereka kenal. Desir dan desis yang semakin jelas. Agaknya Swandaru tidak sabar lagi menunggu. Dengan serta-merta, ia meloncat dari tempat duduknya. Tetapi ia tertegun karena gurunya menggamitnya dan memberinya isyarat untuk tetap duduk di tempatnya. Kening Swandaru menjadi berkerut-merut, tetapi ia tidak dapat melawan perintah gurunya. Sejenak kemudian mereka masih tetap menunggu. Suara itu menjadi semakin jelas mendekati mereka. Kiai Gringsing masih tetap membeku di tempatnya. Namun kemudian tiba-tiba saja ia mengangkat kakinya sambil berdesis. "Hati-hati, bahaya itu telah datang menyerang kita. Angkat kakimu, kita harus melawannya."
Agung Sedayu dan Swandaru pun mengangkat kakinya. Begitu kakinya naik ke atas Amben, mereka pun segera melihat beberapa ekor ular yang cukup besar menggeliat di atas lantai. "Apakah kalian sudah melihat?" bertanya Kiai Gringsing. Agung Sedayu dan Swandaru yang dengan tanpa sesadarnya telah berdiri di atas Amben memandangi ular-ular itu dengan tegangnya. Ular yang menyelusur di lantai adalah ular hitam yang berbelang-belang putih. "Weling!" desis Swandaru. "Tidak, welang. Ular weling tidak akan dapat menjadi sebesar itu," sahut Agung Sedayu. "Iya, welang," desis Kiai Gringsing. "Agaknya ular ini sudah terlatih. Mereka mengerti di mana kita berada, dan mereka sudah siap untuk menyerang kita." "Tetapi welang tidak mempunyai bintik-bintik yang bercahaya seperti itu, Guru," berkata Agung Sedayu kemudian. "Memang, ular welang pada umumnya tidak mempunyai bintik-bintik yang bercahaya. Tetapi kita tidak tahu apakah bintik-bintik bercahaya itu benar-benar bintik-bintik ular welang itu." "Maksud Guru?" "Bintik-bintik dan noda-noda yang dapat memancarkan cahaya itu dapat dibuat." Agung Sedayu dan Swandaru tidak sempat bertanya lagi. Ular-ular itu sudah menjadi semakin dekat di bawah Amben mereka. "Hati-hati, mereka dapat memanjat. Kita harus berkelahi melawan ular-ular ini." Tiba-tiba Swandaru tidak menunggu lagi. Ia pun segera mengurai cambuk yang membelit di lambungnya. Namun sebelum ia mempergunakannya, gurunya berpesan, "Jangan menimbulkan bunyi terlampau keras. Kita harus tetap berusaha menyelubungi diri sejauh mungkin sebelum kita pasti apakah yang sebenarnya kita hadapi." Swandaru menjadi ragu-ragu sejenak. Namun kemudian ia melihat bagaimana gurunya menggenggam senjatanya. Ternyata Kiai Gringsing memegang cambuknya tidak pada tangkainya, tetapi pada ujungnya. "Kalian tetap di situ," berkata gurunya. Ia tidak menunggu jawaban lagi. Dengan tangkasnya ia melontarkan dirinya, dan ketika kakinya menjejak di atas tanah, ia sudah berdiri justru di belakang ular-ular yang merayap maju. Ternyata seekor ular yang merayap di paling belakang menjadi terkejut karenanya. Tetapi ketika ular itu berpaling dan mencoba memutar diri untuk berbalik menyerang Kiai Gringsing, tangkai cambuk orang tua itu telah menyambar kepalanya, sehingga ular itu terpelanting membentur dinding bambu. Tetapi ular itu masih mencoba menggeliat. Agaknya sentuhan tangkai cambuk Kiai Gringsing itu tidak segera membunuhnya. Namun sekejap kemudian Kiai Gringsing telah berdiri di sisinya. Sejenak tangkai cambuknya berputar, dan sejenak kemudian maka kepala ular welang itu pun sekali lagi terpukul. Kali ini agaknya Kiai Gringsing tidak perlu mengulanginya lagi. Tetapi selain ular yang telah mati itu, masih ada beberapa ekor lagi yang sedang merayap mendekati Amben tempat Agung Sedayu dan Swandaru berdiri. Karena itu, maka Kiai Gringsing pun segera mendekatinya dengan hati-hati. Agung Sedayu dan Swandaru yang berdiri di atas Amben pun telah memutar tangkai cambuk masing-masing. Ketika perlahan-lahan sebuah kepala tersembul dari bawah Amben, maka dengan serta-merta tangkai cambuk Agung Sedayu dan Swandaru menyambar hampir bersamaan. Ular welang itu mencoba bertahan sejenak,
namun kemudian ia pun terjatuh dan mati pula. Demikianlah, Agung Sedayu dan Swandaru telah berhasil membunuh beberapa ekor ular yang mencoba merambat naik ke atas Amben. Sedang yang tersisa sudah dibunuh pula oleh Kiai Gringsing dengan tangkai cambuknya. "Apakah sudah habis, Guru?" bertanya Swandaru yang merasa ngeri juga melihat ular-ular itu berkeliaran. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. "Sudah, agaknya memang sudah habis. Kita akan menghitung jumlahnya," desis Swandaru. "Tetapi jangan kau pegang dengan tanganmu. Kita masih belum tahu apakah yang membuat ular-ular itu berbintik-bintik dan bercahaya." Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya dengan sebatang tongkat bambu yang dilolosnya dari dinding rumah itu. Dikumpulkannya bangkai ular yang berserakan itu. "5," desis Swandaru. "6," sahut Agung Sedayu. "Iya, 6, besar dan kecil," berkata gurunya. "Suatu permainan yang mengerikan." Kiai Gringsing berhenti sejenak, lalu katanya, "Kita benar-benar berhadapan dengan orang-orang yang sedang bermain-main dengan racun. Hampir setiap hambatan yang kita jumpai pasti mengandung racun, kuat atau lemah. Kini kita telah terjerumus ke dalam sarang ular welang yang berbahaya. Tidak mustahil bahwa bintik-bintik yang bercahaya itu pun mengandung racun pula." Kepada Swandaru ia berkata, "Ambillah lampu itu. Kita lihat apakah sebenarnya bintik-bintik yang bersinar kehijau-hijauan ini." Swandaru pun kemudian melangkah ke balik dinding yang menyekat ruangan di dalam gubuk itu. Diambilnya lampu minyak yang masih menyala kekuning-kuningan. Kiai Gringsing yang kemudian menerima lampu itu mengamati bintik-bintik yang bercahaya pada tubuh ular-ular itu. Namun kemudian ia menarik nafas dalam-dalam. "Tidak beracun," katanya. "Apa, Guru?" bertanya Agung Sedayu dan Swandaru hampir bersamaan. "Reno dan kunang-kunang yang dilekatkan dengan sebangsa getah pada tubuh ular ini, sehingga binatang-binatang kecil itu masih tetap hidup untuk beberapa lama." Swandaru menarik nafas dalam-dalam. "Benar-benar suatu permainan yang mengasihkan. Demikian pula lah agaknya setiap cahaya yang terdapat pada hantu-hantu itu, pada tengkorak-tengkorak jerangkong, dan pada kuda-kuda yang sering disebut-sebut orang." "Apakah Guru memastikan?" "Belum, tetapi pendapat ini dapat menjadi bahan penyelidikan seterusnya. Kita harus meyakini dan kita harus berusaha memecahkan teka-teki itu. Kalau kita berhasil, kita pun harus tahu alasan apakah yang telah mendorong orang-orang itu berbuat demikian." Agung Sedayu dan Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka sadar gurunya telah mengambil kesimpulan bahwa kepercayaannya terhadap hantu-hantu itu menjadi semakin tipis. "Tetapi bagaimana dengan hantu-hantu yang datang dari luar alas mentau?" "Pada suatu ketika kita akan mendapatkan jawabnya pula." "Dan Kiai Damar?" "Memang masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab kini. Itulah sebabnya kita masih harus tetap dalam keadaan kita sekarang." Kiai Gringsing terdiam sejenak. "Namun setelah ular-ular ini, mungkin kita masih akan mendapat mainan yang lain.
yang kita masih belum dapat mengetahuinya. Kedua muridnya mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi mereka pun kemudian merenungi bangkai-bangkai ular yang berserakan di lantai. Terbayang di dalam angan-angan mereka kemungkinan yang lain yang tidak kalah berbahayanya dari ular-ular itu. Guru, tiba-tiba Swandaru bertanya, "Bagaimanakah dengan cambuk-cambuk kita?" "Kenapa? Kami telah memukul ular-ular itu dengan tangkai cambuk ini. Tidak apa-apa, tidak akan dikotori oleh racun-racun." Swandaru mengangguk-angguk sekali lagi, tetapi ia masih juga ragu-ragu ketika ia melingkarkan cambuknya di lambungnya. Agung Sedayu pun kemudian menyimpan senjatanya pula, sementara Kiai Gringsing masih saja mengamati ular-ular yang sudah tidak bernyawa lagi itu. "Sudahlah," katanya, "besok pagi kita tanam di belakang rumah ini. Sekarang beristirahatlah, meskipun kalian masih harus berjaga-jaga semalam suntuk. Mungkin masih ada persoalan-persoalan lain yang akan menyusul kemudian." Agung Sedayu dan Swandaru berpandangan sejenak, namun tanpa mengucapkan kata-kata, mereka segera duduk kembali di atas amben bambu bersandar dinding, dan sejenak kemudian gurunya pun ikut duduk pula terkantuk-kantuk. Meskipun ia sama sekali tidak kehilangan kewaspadaan. Ternyata sesudah itu tidak ada apa-apa lagi yang menyusul. Dari celah-celah dinding, mereka kemudian melihat bayangan fajar yang kemerah-merahan. "Kita masih sempat melihat fajar," desis Swandaru. "Hus!" desis Agung Sedayu. "Ular-ular itu hampir saja mengakhiri petualangan kita," sahut Swandaru. "Marilah kita tanam di kebun belakang." Mereka pun kemudian membawa ular-ular itu dengan galah-galah bambu ke belakang gubuk. Selagi fajar masih remang-remang, mereka dengan tergesa-gesa telah menanam bangkai-bangkai ular itu. "Kita tidak perlu mengatakannya kepada siapapun bahwa kita telah disambut oleh sekelompok ular-ular yang sisiknya bercahaya," berkata Kiai Gringsing. Kedua anak-anak muda itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ketika hari menjadi semakin terang, maka mereka pun telah selesai dengan kerja mereka. Karena itu, maka mereka pun segera berkemas. Karena di sekitar gubuk itu tidak ada air, maka mereka terpaksa pergi ke gardu pengawas untuk mencuci muka dan sekaligus mengambil rangsum mereka sebelum mereka berangkat ke Tanah Garapan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.